Diduga tak mampu mengendalikan kendaraan dan dalam kondisi remblong, sebuah mobil tronton pengangkut kontainer terperosok ke dalam selokan di perempatan Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Alo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya box kontainer berukuran besar terlepas dari badan truk dan terjatuh hingga menimpa dua pengendara motor serta pengendara mobil. Dalam peristiwa tersebut, salah satu pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri langsung dibawa ke rumah sakit lantaran nyaris tewas tertimpa box kontainer. Pasca kejadian ini, pengemudi mobil tronton langsung melarikan diri guna menghindari amukan warga sekitar yang langsung mengepung lokasi kejadian. Yang ditimpa apa mas? Motor dua. Motor dua? Iya, mobil yang timpa ini ada kontainernya. Oh, dua mobil juga ya? Dua mobil. Pengendara motor pak di mana pak? Yang dua orang kunci suami istri. Sebelumnya mobil tronton pengangkut kontainer yang melaju dari arah Jalan Muhammad Jufri menuju pergudangan Kima tiba-tiba kehilangan kendali dan rem tidak bisa berfungsi saat berada di turunan Jalan Galangan Kapal. Sopir yang sempat panik langsung membanting setir hingga terjatuh ke dalam selokan dan sempat menabrak sebuah mobil minibus mewah yang berada di depannya. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sementara itu sopir keberadaannya belum diketahui dan masih dalam pencarian polisi. Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari dua arah di Galangan Kapal sempat tersendat sejauh 5 km lantaran jalur hanya bisa dilalui dari satu arah saja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan. Beginilah kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Selasa pagi. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan rusak parah dan menghimpit badan kedua supir hingga alami luka parah. Hal ini juga menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan polisi dan warga karena tubuh supir yang dalam kondisi terjepit. Selain para supir, penumpang bus juga alami luka meski dalam kondisi ringan. Seluruh korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abu Hanifah, Kota Koba. Yang truk Dino itu dari arah Pangkal Pinang menuju Tubali dan mobil bus dari arah Tubali menuju Pangkal Pinang. Tepatnya kejadiannya di Desa Nibung. Siap. Tadi diperkirakan di sekitar jam 10 pagi tadi. Korban jiwa meninggal dunia tidak ada, tapi masih luka-luka. Hingga Selasa sore, polisi masih berupaya melakukan evakuasi kedua kendaraan dari badan jalan. Penyidikan pun masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Bogor membuat puluhan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Akibat kejadian itu aliran listrik sempat padam beberapa jam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hujan angin. Hujan disertai angin puting beliung yang terjadi di wilayah Ciamas, Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore membuat puluhan pohon tumbang serta tiang listrik yang ada di depan kantor Kecamatan Ciamas roboh. Ada tiang listrik. Robohnya tiang listrik mengganggu lalu lintas di depan kantor Kecamatan Ciamas. Petugas PLN Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Ciamas dan juga BPBD Kabupaten Bogor langsung membersihkan jalan dengan menebang pohon dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aliran listrik sekitar Ciamas dan Laladon sempat padam selama beberapa jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 10 rumah di permukiman padat penduduk di Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya api membuat rumah yang saling berdempetan dan bermaterial kayu ini cepat terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar 10 unit rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang ada di lokasi kebakaran panik menyelamatkan diri dengan membawa barang berharga mereka.
Sebagian warga juga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya warga ditambah lokasi kebakaran di dalam gang membuat petugas damkar Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Petugas pun terpaksa menarik selang sejauh 50 meter untuk bisa memadamkan api dari jarak dekat. Menurut Ketua RW setempat, penyebab kebakaran tersebut diduga akibat lilin yang dinyalakan salah satu warga saat pemadaman listrik terjadi. Itu awalnya pas mati lampu. Lampu padam sekitar jam 6, masuk hampir jam 6 lewat. Tiba-tiba ada suara warga berteriak bahwa ada kebakaran. Dan info yang saya dapat di warga itu bahwa waktu mati lampu itu lilin dibakar. Rumah yang terbakar, objek ya, 10 rumah yang terbakar. Itu semi permanen atau apa? Jadi yang kami lihat di dalam semi permanen. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran yang sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama ini, pihak kepolisian dari Polsek Tamalete Makassar masih melakukan penyelidikan di lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan terduga teroris yang berencana menggagalkan pemilu 2024. Mereka berasal dari kelompok Jamaah Ansor Daulah yang juga pendukung ISIS. Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan terduga teroris. Terduga teroris diduga berencana menggagalkan pemilu 2024. Mereka berasal dari kelompok Jamaah Ansor Daulah yang juga pendukung ISIS. Dari 40 orang tersebut, 23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 di DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah. Kelompok teroris ini berasal dari Jemaah Daulah yang juga pendukung ISIS. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, mana demokrasi itu adalah maksiat gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Penangkapan ini dilakukan setelah pengembangan penyelidikan dari 19 orang yang sebelumnya sudah ditangkap pada 27 hingga 28 Oktober lalu. Pemirsa, 2 anggota geng motor yang menyerang di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta ditangkap polisi. Para pelaku melukai korban menggunakan celurit hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Dua pelaku pembacokan terhadap korbannya yang terluka serius di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tambora. Penyerangan para pelaku ini bermula saat anggota geng motor bernama Luar Batang Official ini konvoi motor berboncengan dengan membawa senjata tajam. Setibanya di lokasi, rombongan menyerang warga sekitar menggunakan celurit. 2 warga jadi korban, terkena luka sabetan di bagian tangan dan kepala. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korbannya luka berat di wilayah hukum Tambora. Kemudian Polsek Tambora melakukan olah TKP. Kami dapatkan CCTV kejadiannya bahwa ada serombongan orang tidak dikenal yang menggunakan 4 unit sepeda motor yang kita duga sebagai gangster menyerang warga di Tambora. Korban ini satu dibacok, luka di kepala, satu lagi di jari tangannya, sehingga menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Kedua pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.